Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, di sekarang kita udah masuk ke chapter 22 ya untuk tutorial Golang untuk pemula. Nah, kali ini kita akan membahas for loops ya atau perulangan pada Golang. Oke, langsung aja for loop. Nah, perulangan berguna jika kita ingin menjalankan kode yang sama berulang kali dengan nilai yang berbeda ya. Nah, dibanding teman-teman misalkan nanti cetak satu-satu gitu ya, mendingan nanti kita bikin perulangan gitu ya. Nah, perulangan for adalah satu-satunya perulangan yang ada di Golang ya. Jadi berbeda ya dengan bahasa pemrograman lain. Biasanya di bahasa lain tuh suka ada tiga jenis ya, kayak for while, terus ada do while, dan ada for, ada while, ada do while gitu ya. Nah, kalau di Golang sampai saat video ini dibuat itu cuma ada satu ya, yaitu for ya. Nah, setiap eksekusi loop disebut dengan iterasi ya nanti ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini sintaks for loop di Golang ya. Pertama for keywordnya, lalu di sini pertama nanti initializationnya. Nah, ada juga yang bilang ini post statement ya, awal gitu ya. Lalu conditionnya nanti apa kondisinya, terus nanti di sini update atau ada yang bilang juga post statement gitu ya. Nah, lalu di sini masukkan kode yang akan dieksekusi untuk setiap iterasinya gitu ya. Nah, ini initialization itu apa sih? Jadi dia menginisialisasi dan atau mendeklarasikan variabel dan dieksekusi hanya sekali ya. Jadi ini hanya dieksekusi sekali di awal ya biasanya. Nanti sisanya tinggal kondisi sama update-nya ya, post statement-nya ya. Lalu kondisi dievaluasi untuk setiap iterasi loop. Jika hasilnya benar atau true, maka perulangan berlanjut. Jika bernilai salah atau false, maka loopnya akan berakhir gitu ya. Nah, di kondisi nanti dicek dulu. Lalu update di sini ya. Terakhir atau post statement memperbarui nilai inisialisasi. Jadi bisa meningkatkan atau mengurangi nilai initialization ya di sini ya. Biasanya post statement atau update itu ya. Gitu. Oke, itu sintaksnya. Kita lanjut. Nah, ini contoh program untuk loops ya. Lebih enaknya kita langsung coba aja di kode editor kita. Oke, teman-teman buka VS Code-nya kayak biasa, lalu kita bikin folder ya, misalkan namanya go for loop gitu ya. Itu aja lah ya, go for loop. Habis itu jangan lupa setelah dibuat kita buka di VS Code-nya. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, di sini udah ada, kita bikin kayak biasa main.go gitu ya. Oke, nah kita bikin package-nya dulu, lalu main. Nah, di sini kita coba bikin for ya. Nah, jadi gini sintaksnya kan tadi for, lalu initialization-nya i, misalkan i sama aja buat variabel ya, misalkan i itu biasanya ya, untuk membuat perulangan tuh biasanya i ya, kalau programmer itu ya, misalkan i indeks ya biasanya ya, i sama dengan 1, misalkan saya coba mulai dari 1, lalu misalkan i lebih kecil dari 10 sama dengan ya, lebih kecil sama dengan 10. Oke, lalu i plus plus kita pakai operator ini ya, increment ya, operator di aritmatika ini increment, jadi menaikkan nilai plus 1 ya. I plus plus itu sama dengan kan i sama dengan i plus 1 gitu ya. Oke, kita coba kita cetak i nya. Nah, gini, jadi ini perulangannya nih. Oke, ini kalau teman-teman mungkin udah bisa nebak, ini hasilnya kan pasti 1 sampai 10 ya. Kita melakukan perulangan, kita coba go run main.go. Nah ya, jadi kita melakukan perulangan dari 1 sampai 10. Jadi kan for i, nah ini init statementnya 1 gitu ya. Ini nanti dieksekusi hanya sekali di awal. Lalu i misalkan 1 lebih kecil sama dengan 10, benar.
dia akan dicetak 1 gitu ya. Lalu ke post statement nih. Jadi dari sini ke sini lalu ke sini dulu. Jadi 1 tambah 1 I plus plus kan I sama dengan I plus 1 ya. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 2 dicek nih. 2 lebih kecil sama dengan 10. Ya, dicetak 2 gitu ya. 2 lalu ke sini lagi. 2 plus 1 3. Lalu dicek dulu. 3 lebih kecil sama dengan 10. Benar, 3 dan seterusnya ya, teman-teman. Jadi dicek sampai dengan nanti 10. Ketika di sini 10 dicek sama dia. I lebih kecil sama dengan 10, Mas kan sama dengan ya, lebih kecil atau sama dengan dia masih dicetak 10. Nah, ketika dia 10 tambah 1 11 kan ya. Nah, 11 dicek dulu sama dia di sini. 11 lebih kecil sama dengan 10 tidak. Nah, maka berakhir perulangan itu ya. Jika kondisinya tidak terpenuhi, dia akan berakhir. Seperti itu ya untuk perulangan. Jadi unitnya ini di eksekusi hanya sekali di awal, dicek kondisinya, jika benar dicetak, lalu di ini ya increment ini ya, kita pakainya increment plus plus, di sini pakai operator perbandingan ya. Jadi alurnya gitu ya untuk for ya, nanti dia dinaikkan sampai dengan kondisinya tidak terpenuhi lalu berakhir gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk operasi for. Nah, ini bisa juga misalkan ini kan post statementnya bisa kita kasih contoh, misalkan selain increment bisa decrement sebenarnya. Misalkan ini turun ya, min gitu ya. Misalkan kita ininya i-nya 10 gitu ya. Kita mau coba turun lah 10. Misalkan ininya berarti lebih besar gitu ya dari 1, dia berhenti gitu ya. Oke, misalkan gini ya. Oke, kita coba hasilnya. Nah, ini turun ya. Jadi bisa teman-teman selain I++, bisa juga increment, bisa decrement ya. Ini tergantung nanti teman-teman kondisinya mau seperti apa ya. Atau bisa juga pakai operator penugasan ya kalau teman-teman mau, misalkan setiap itu kita tambah 10 gitu ya. I misalkan plus sama dengan 10 gitu ya, misalkan ininya I lebih kecil dari misalkan 100 gitu ya. Ini dimulainya misalkan dari 0, bebas ya teman-teman, nanti mau tergantung programnya mau buat seperti apa. Nah, ini kalau kita coba jalankan, nah dia mencetak angka 0 sampai dengan 100 kayak gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal kondisikan mau seperti apa ya. Ini update atau post statementnya bisa increment, decrement, atau bisa juga pakai operator apa namanya penugasan ya, kayak i plus 10 ini kan sama dengan i sama dengan i plus 10 gitu ya, kayak gitu ya. Oke, ini saya balikin dulu aja. Oke, seperti itu untuk perulangan loopnya ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi ke apa namanya slide. Nah, ini ada juga nested loop ya. Jadi loop dalam loop atau loop bersarang ya gitu ya. For dalam for gitu ya. Jadi loop bersarang gitu ya teman-teman. Jadi dimungkinkan juga untuk menempatkan loop di dalam loop atau loop bersarang. Nah, kita coba di kode editor ya teman-teman ya. Oke, kita coba ini misalkan tadi kita kasih komen aja for loop. Tuh ya. Oke, kita buat di bawahnya misalkan di sini nested loop. Nah, misalkan teman-teman di sini bikin array misalkan panjangnya 2 gitu ya. Tipe datanya string misalkan ya. Nah, misalkan di sini teman-teman bikin string buah gitu ya. Lalu di sini juice gitu ya. Misalkan ya. Terus bikin array lagi gitu ya.
misalkan di sini sepanjangnya 3, string juga, terus isinya misalkan jambu gitu ya, string juga, mangga, lalu sini misalkan alpukat gitu ya. Oke, sini lalu kita perulangan ya, kita lakukan perulangan for misalkan i lebih kecil misalkan dari 0 gitu ya, indeks ke 0 gitu ya. Enggak, i-nya mulai dari 0, lalu kan i lebih kecil dari len si A ya, si A ini. Jadi ini kan panjangnya 2 ya. Jadi kita lennya i-nya lebih kecil dari inilah istilah 2, berarti 0 sama 1 ya. Kan di indeks itu dimulai 0 terus lalu 1. Nah, ini udah sampai sini doang. Karena kan nanti lebih kecil ya, 2 nggak mungkin lebih kecil dari 2. Gitu ya. Berhenti kalau di situ. Oke, lalu misalkan ini i plus plus gitu ya. Nah, ini kan di sini. Nah, ini di dalam for ini kita bikin for lagi. Jadi loop bersarang. Misalkan for misalkan nama variabel j gitu ya. 2 sama dengan misalkan dia dari 0 gitu ya. Terus misalkan j lebih kecil dari len sama ya len si b-nya. Lalu j plus plus gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lakukan eksekusi kodenya. Misalkan kita cetak ya. Kita cetak A-nya si I-nya ya, isinya. Lalu B kita cetak J-nya gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Kita cetak ini. Oke, coba kita jalanin dulu ya. Jalanin run main.go nested loopnya. Nah, ini jadi dia akan melakukan perulangan ya. Ini misalkan dia ininya ngulang awal ini. Jadi dalam contoh ini dalam inner loop akan dieksekusi 1 kali. Nah, inner loop itu yang ininya ya, inner loop. Lalu untuk setiap iterasi loop luar atau outer loop gitu ya. Jadi ininya dieksekusi sekali dulu, misalkan buah jambu, lalu buah mangga ya kan, lalu buah alpukat gitu ya. Nah, lalu nanti dia setelah ininya berakhir nanti dia langsung ke sini. Kalau ininya udah kan dia lebih kecil dari len B gitu ya. Kalau udah sampai alpukat ini dia lalu naik lagi ke sini. Nah, dia ngecek lagi nih. Nah, sekarang yang ini jus gitu ya, jus misalkan, lalu jambu, lalu jus misalkan mangga, lalu jus alpukat. Nah, ini dicek lagi nih, lebih kecil dari len, habis ya, karena lennya kan panjangnya 2 gitu ya. Kan nanti ketika dicek 2 lebih kecil dari 2 itu kan tidak ya. Kalau ada sama dengan baru gitu ya. Ini kan nggak ada sama dengan gitu ya. Oke, habis, ini juga habis, ya udah berarti hasilnya gini. Gitu ya. Jadi inner loopnya akan dieksekusi 1 kali untuk setiap iterasi loop luar atau outer loop ya. Jadi ininya dieksekusi sekali untuk outer loopnya. Seperti itu ya. Untuk contoh nested loop ya. Jadi loop bersarang. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada for range sekarang nih. For range. Jadi for range ini digunakan untuk mempermudah dalam mengulang array, slice atau map ya. Jadi kita kan sebelumnya udah pernah belajar array, slice atau mapnya. Untuk mempermudah kita melakukan pengulangannya itu kita bisa pakai keyword for range nantinya ya. Nah, for range ini akan mengembalikan indeks dan nilainya. Jadi dia mengembalikan 2 ya. Kalau array kan ada indeks, ada value-nya ya. Kalau si map itu ada key, ada value-nya gitu ya. Nanti tergantung itu array slash atau map. Kalau map kan key, pasangannya key value ya sebelumnya kita. Kalau array sama slash itu indeks dengan value, dia akan mengembalikan 2 itu gitu ya. Nah, sintaksnya gini, for, lalu ini index, lalu ini value-nya, lalu titik 2 sama dengan, nah range keyword-nya, lalu di sini teman-teman masukin array-nya atau slash atau map-nya,
Lalu curly bracket nanti, nah ini kode yang akan dieksekusi ya nanti di sini. Jadi dia akan mengembalikan dua nilai ini, gitu ya. Oke, biar lebih enak kita langsung lihat contohnya aja kali ya di sini. Ini contohnya kita langsung buat di kode programnya aja ya biar enak ya teman-teman ya. Oke, kita buka lagi. Nah di sini, nah ini kita di sini ya. Kita bikin misalkan for range array ya, array. Nah di sini kita bikin variabel ya, cars. Biasanya kita kalau array itu bikinnya pakai plural ya, jamak gitu ya, pakai s di belakangnya ya. Kalau untuk perulangannya nanti kita pakainya singular ya atau tunggal gitu ya biasanya. Nah ini misalkan kita bikin panjangnya 3 gitu ya, lalu tipe datanya string. Kita bikin misalkan Toyota gitu ya, lalu misalkan Honda, lalu misalkan Nissan gitulah ya. Nah, ini kita bikin array, lalu kita pakai for range ya, for gitu ya, kan indeks ya, kita masukin indeks gitu ya. Ini bebas sebenarnya, mau i mau apa teman-teman bebas namanya. Pokoknya intinya ini ada dua, nanti ada indeks, ada value gitu ya. Jadi namanya variabelnya bebas. Nah, biasanya gini. Jadi ini kan pluralnya, ini biasanya singularnya gitu ya, tunggalnya ini yang banyaknya gitu. Lalu karena titik dua sama dengan ya kan tadi, lalu keywordnya range, for range kan, ini for, ini range, lalu di sini si array atau slash atau mapnya. Jadi ini kita masukin nih ininya cars gitu ya. Nah ini kan plural ya, jamak ya, banyak gitulah. Ini yang kita nanti satu-satunya. Oke, ini curly bracket. Nah ini yang akan dieksekusi. Coba kita print ya, kita print si indeks sama si karnya. Nah kan dia tadi mengembalikan dua nilai ya, indeks sama value. Kalau array dia akan mengembalikan dua nilai. Oke, kalau kita save lalu kita jalankan programnya, go run main.go. Nah ini jadi dia akan mengembalikan dua nilai gitu ya, iya dua nilai. Ini indeksnya, ini value nya. Kan indeksnya array dimulai dari 0 ya, ini 0, ini 1, Honda ini 2 gitu. Jadi 0, 1, 2, terus value nya Toyota, Honda, Nissan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kalau teman-teman misalkan kadang kan kita nggak butuh ya indeksnya gitu ya. Kadang kita kan nggak butuh kayak gini nih nanti kalau bikin program ya, maksudnya indeksnya nggak perlu juga ya sih kadang, atau misalkan value-nya nggak perlu gitu ya. Gimana sih kita pengen nyetak salah satunya aja, indeksnya aja atau value-nya aja. Nah itu nanti teman-teman bisa pakai, jadi pakai underscore ya untuk istilahnya apa ya, ignore untuk ininya ya, kita nggak mau pakai gitu ya, karena kan dia kan kalau pakai for range ini dia kan mengembalikan dua nilai ya. Jadi eh, teman-teman kalau misalkan indeksnya teman-teman nggak mau cetak gitu ya, teman-teman cuma mau value-nya aja Toyota, Honda, Nissan ya, buat apa juga misalkan nampilin ininya ya indeksnya kalau di array. Jadi teman-teman bisa pakai underscore gini ya, tuh kayak gini. Jadi di ignore ya indeksnya. Nah ini kan error nih. Jadi kalau di Golang itu kan kalau ada variabel yang tidak dipakai itu error ya. Garbage collector lah istilahnya gitu ya. Nah jadi ininya udah kita hilangin, lalu ya udah ya kita kan cetaknya karnya aja ya, maunya ya udah ininya cetak karnya aja gitu. Jadi indeksnya kita abaikan, kita hiraukan atau kita ignore gitu ya. Nah ini kalau teman-teman cetak, nah, dia cuman tampil value-nya aja, ininya aja. Toyota, Honda, Nissan atau elemennya aja. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman bisa ignore salah satu, atau kalau teman-teman mau misalkan yang indeksnya aja teman-teman mau cetak gitu ya udah teman-teman tinggal indeksnya aja, di sini ignore yang karnya, lalu di sininya indeks gitu ya. Indeks. Nah, gitu. Kan? Nah, ini kalau teman-teman jalanin, nah dia hasilnya indeks aja gitu ya, value-nya nggak dicetak kayak gitu ya.
Jadi teman-teman bisa pakai underscore gini ya, gitu. Untuk mengignore yang teman-teman gak mau pakai gitu ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Saya balikin dulu aja ya. Nah, sekarang kita contoh ini aja ya. Satu lagi yang map ya. Kan for range ini bisa juga dipakai buat perulangan pada map ya. Misalkan gini. For range map gitu ya. Biar teman-teman ini juga ada contohnya ya. Nah, misalkan kita bikin map ya, var person gitu ya. Person sama dengan map gitu ya. Map itu kan pasangan key dan value. Key-nya itu tipe datanya misalkan kita bikin string aja ya. String lagi, lalu value-nya string juga gitu ya gitu. Lalu kita bikin di sini datanya ya, misalkan name gitu ya. Misalkan nama saya Ahmad Mubid gitu ya. Lalu di sini misalkan job ini, lalu di sini programmer misalkan. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa titik komanya. Oke, ini adalah map ya. Kita membuat map pasangan key dan value. Kita coba perulangannya ya. Jadi for kan, lalu kalau di sini kan mengembalikan dua nilai ya. Kalau map itu key sama value ya. Misalkan kita namain aja key atau value, ini bebas juga namainnya ya. Lalu misalkan titik 2 sama dengan gitu ya, range tuh. Lalu ini si mapnya, masukin personnya gitu ya. Ini for range, lalu ini mapnya ini. Oke, ini key sama value-nya gitu ya. Kalau kita masukkan di sini apa yang mau kita cetak gitu ya, dan kode dieksekusi kita munculkan key sama value-nya gitu. Oke, seperti ini sama ya, seperti ini ya, cuman dia bedanya key sama value. Key value nih, kalau kita coba jalanin lagi programnya ini ya, go run main.go. Oke, nah dia kan job programmer, name-nya Ahmad Mubid gitu ya. Ini nggak ngurut ya, emang seperti itu dia dieksekusinya ya. Lalu ini teman-teman sama ya kayak indeks sama array, teman-teman kalau mau misalkan mengabaikan key-nya, misalkan teman-teman gak mau cetak ininya, key-nya sama kayak tadi aja ya, tinggal diabaikan aja pakai underscore atau dihiraukan, lalu di sininya kita cetak misalkan value-nya aja gitu, kayak gitu. Oke, ini kalau kita eksekusi ulang dia hasilnya hanya value-nya aja, Ahmad Mubid dan programmer. Begitu juga kalau teman-teman misalkan mau key-nya aja, value-nya nggak usah, jadi teman-teman di sini cetaknya key-nya aja gitu ya. Ketika dijalankan hasilnya hanya key-nya aja, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk for range di map ya, ini kita balikin dulu key sama value, lalu key sama value. Oke, nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini semua kodenya. Ini kita tadi udah for loop, nested loop, for range array, dan for range map. Kita juga tadi udah belajar untuk ignore ya, misal ini salah satunya mungkin kita ini aja ya, biar teman-teman ada contohnya gini, index. Jadi ini car gitu ya. Nah, kan kita jarang kalau array cetak ininya ya. Kita hanya cetak biasanya value-nya itu ya. Oke. Nah, sip ya. Ini Toyota Honda Nissan. Oke, gini aja teman-teman ya untuk for range atau for loop, for range kita udah belajar semuanya. Oke, kita lanjut ke slide. Oke, selesai materi untuk for loop di Golang kali ini ya. Kita udah belajar for tadi, lalu udah belajar juga for range gitu ya di Golang. Nanti teman-teman kalau butuh source code tadi atau source code sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa mampir di GitHub saya di sini. Nanti saya taruh juga di deskripsi video ini beserta dengan slide-nya juga bakal saya share. Oke, sekian aja. Teman-teman minta tolong like kalau suka sama video saya. Tolong juga share ke teman-teman yang lain yang lagi belajar juga.
Nah, lalu teman-teman boleh komen ya, bebas ya, mau kritik, saran atau pertanyaan atau misalkan request materi lain bebas. Dan teman-teman minta tolong subscribe kalau misalkan yang suka, jadi nanti nggak ketinggalan sama materi-materi lain, karena materi-materi lain bakal saya buat dan bakal ada update terus ya nanti untuk videonya ya. Oke, sekian gitu aja teman-teman. Makasih ya teman-teman yang udah menonton semuanya.